Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan wa 'allamahul bayan wa anzala lahul Qur'an wa ja'alahu mau'idatan wa syifaan wa hudan wa rahmatan lidawil iman. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'du. Hadirin Bapak Ibu, shaimin wa shaimat, jemaah Masjid Al-Ikhlas di Migas rahimakumullah, dan rekan-rekan yang senantiasa ikut gabung pada kajian online Ba'da Asar Senin ini. Mudah-mudahan kita semua ada dalam sehat walafiat dan ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan juga ibadah saum kita, tilawatul Quran kita, iktikaf, sedekah dan yang lainnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik jemaah hadirin rahimakumullah, untuk kajian hari ini insya Allah adalah kajian bersama guru kita, Ustadz Fahmi Salim LCMA. Beliau merupakan founder dari Pusat Dakwah Al-Quran Al-Fahmu Institute, dan beliau juga merupakan salah satu anggota MUI Pusat. Insya Allah pada kesempatan sore ini akan menyampaikan sebuah tema tentang tadabbur Al-Quran, khususnya Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Untuk itu pada para jemaah yang ikut gabung pada kajian online ini, silakan kita simak bersama-sama, dan setelah kajian berlangsung silakan untuk bisa bertanya atau menambahkan terkait tema yang disampaikan. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita simak bersama kajian tadabbur Quran, Quran Surah Al-Baqarah ayat 185 bersama Ustadz Fahmi Salim LCMA. Kepada beliau kami persilakan. Tafadhol Ustadz. Saya sambil share screen ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abdullahi wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu, sahabat-sahabat semuanya yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, para peserta kajian Al-Ikhlas, kajian online ya Ramadan yang diselenggarakan oleh Masjid Al-Ikhlas di Migas. Alhamdulillah sore hari ini kita dapat bersilaturahim, bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan senantiasa kita selalu istiqomah, selalu dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa lulus dalam ibadah Ramadan kita pada tahun ini. Selawat dan salam senantiasa mari kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabatnya, dan mudah-mudahan tercurah limpahkan untuk kita semua pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya sudah bisa disimak ya. Ya. Pada kesempatan sore ini izinkan saya untuk berbagi kajian tentang tadabbur surah Al-Baqarah ayat 100 berapa ini? 183 ya? Atau 185? 185 ya. 185. Ya, berarti tentang nuzulul Quran. Ya. Tapi sebelum itu ya untuk merefresh
ya pemahaman kita semua tentang Ramadan ini, ya kalau kita melihat ya sebagai apa nilai daripada ibadah Ramadan ini di tengah bencana, ya ketika kita sedang menghadapi pandemi global, ya Ramadan ini alhamdulillah menjadi oase bagi kita, ya memberikan kekuatan. Pertama, kekuatan imunitas tubuh, ya puasa itu memang terbukti, ya itu dapat meningkatkan imunitas tubuh kita, ya karena banyak penyakit itu muncul karena dari makanan, dari perut yang tidak terkontrol, dari jenis makanan dan minuman yang tidak terkontrol. Maka itu kehadiran bulan suci Ramadan ini patut kita syukuri. Kita dapat mengontrol pola makan kita, pola hidup kita, ya, dan juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, sehingga Ramadan ini bisa menjadi penyemangat, ya, memberikan kekuatan lahiriah dan batin juga untuk kita semuanya. Inilah endorfin Ramadan. Ya, kenapa Ramadan? Karena Allah memilih bulan itu. Nah, ini ada kaitannya dengan ayat 185. Ya, kewajiban berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu adalah cara Allah supaya kita mengingat dan mensyukuri nikmat turunnya Al-Quran. Ya, sebagaimana ditegaskan dalam ayat 185 surah Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Ya, jadi nikmat turunnya Al-Quran ini harus kita ingat dan kita syukuri. Dan cara kita mensyukurinya itu dengan apa? Dengan berpuasa sebulan penuh. Jadi kalau kita ingin merayakan turunnya Al-Quran, nuzulul Quran sebagaimana ayat 185 surat Al-Baqarah ini, ya kita berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan ini adalah caranya. Cara kita untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu turunnya Al-Quran. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya cara kita mensyukuri nikmat turunnya Al-Quran itu pertama dengan berpuasa. Yang kedua, memaksimalkan pengamalan petunjuk Al-Quran, ya itu yang disebut dengan tadabbur di bulan suci Ramadan ini. Maka alhamdulillah, ya Bapak Ibu bisa mengikuti, ya atau bergabung dengan channel YouTube saya, ya setiap Ramadan pukul 9 malam 21 waktu Indonesia Barat itu kita rutin, ya ada program tadarus Al-Quran dan tadabbur per juz, ya 1 juz per malam. Alhamdulillah. Ini untuk apa? Untuk kita memaksimalkan ibadah Ramadan kita. Ya. Kenapa? Apa rahasianya? Allah, ya memerintahkan kita berpuasa untuk mensyukuri nikmat turunnya Al-Quran karena puasa dan Al-Quran ini memiliki fungsi dan tujuan yang sama. Ya. Yaitu apa? Berfungsi sama-sama menyucikan hati dan meningkatkan kualitas ruhiyah kita. Ya. Ya, Allah tidak minta kita mensyukuri nikmat turunnya Al-Quran itu, nuzul Al-Quran itu dengan apa? Dengan sholat, dengan zakat, dengan ibadah lainnya seperti haji, umroh, dan sebagainya. Tapi Allah ingin, ya kita mensyukuri nikmat turunnya Al-Quran itu dengan berpuasa. Kenapa? Karena ketika kita berpuasa, itu jiwa kita sedang dibersihkan. Akhlak kita sedang diperbaiki. Ya, direparasi. Ibarat mobil ini lagi masuk servis. Nah, sedang servis mobil, ya sudah berjalan selama 10.000 kilometer. Nah, itu harus masuk bengkel, diservis. Supaya apa? Apa yang kurang, ya. Kemudian kalau ada hal-hal yang sudah kendor, ya, itu semua bisa diperbaiki dan bisa dimaksimalkan sehingga mesin tubuh kita ini, ya mesin tubuh kita ini apa sih? Ruh, ya mesin tubuh kita adalah hati. Ya, hati kita dan ruh kita menjadi bersih kembali, menjadi kinclong lagi, memiliki performa yang prima, ya untuk menjadi bekal bagi kita dalam kehidupan. Yaitu apa bekal kita? Ya bekal kita adalah sebagaimana Allah Ta'ala nyatakan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal itu adalah bekal ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Makanya Ramadan ini, ya kewajiban berpuasa itu yang alhamdulillah
kita sekarang sudah 21 hari melaksanakan ibadah ini, itu suatu pelajaran, suatu pelatihan kedisiplinan, pelatihan kesabaran yang sangat luar biasa. Nah, inilah inti daripada ibadah puasa, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena saum itu artinya menahan diri dari sesuatu. Ya, menahan diri dari dorongan hawa nafsu. Bukan hanya semata-mata menahan dari makan, minum, berhubungan suami istri, tapi harus bertujuan apa? Mencari keridhaan Allah. Harus berfungsi apa? Mempersiapkan jiwa untuk meraih ketakwaan dengan menanamkan akhlak muraqabatullah, ya. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ini saya kira sangat penting bagi kita untuk ya menanamkan akhlak, bahwa kita senantiasa diawasi, ya, mengalami pengawasan melekat ya pada diri kita masing-masing. Dan ibadah Ramadan ini jelas bagi kita dia adalah betul-betul pendidikan itu menyatu dalam diri kita. Ya, pendidikan Ramadan itu betul-betul menyatu dalam diri kita, dalam kepribadian kita, sehingga hal ini tidak bisa ada campur tangan atau intervensi dari makhluk. Ya. Karena yang tahu kita berpuasa atau tidak itu hanya diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka kalau kita lihat ya tadabbur ayat surat Al-Baqarah ayat 183 ini apa? Ya, al-qasdu biqaulihi kama kutiba 'alal ladzina min qablihim ayyaman ma'mudat, itu adalah untuk memudahkan puasa bagi orang-orang yang beriman atau yang muslim, ya. Dan untuk menunjukkan apa? Bahwasanya kita berpuasanya hanya sebentar. Ya, ayyaman ma'dudat, hanya hari-hari tertentu saja. Ya. Kemudian perintah dan larangan dalam agama Islam ini, ya, itu adalah mengandung kemaslahatan bagi makhluk, bagi hamba. Untuk apa? Untuk menambah atau meningkatkan stamina umat. Ya, untuk meningkatkan stamina umat. Agar kita berlomba-lomba dalam melakukan amal kebaikan, ya. Dan ketika Allah mengatakan ya kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, kita merasakan bahwa ini bukan sesuatu yang baru, bukan sesuatu yang menyulitkan, tetapi ya ibadah Ramadan itu adalah juga telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. Ya, itu. Artinya apa? Sehingga menjadi ringan bagi kita. Ya. Kenapa? Apa rahasianya umat sebelum kalian juga diwajibkan puasa? Ada dua pendapat. Ada puasa itu maksudnya adalah secara umum, ya, umat sebelumnya itu juga ada syariat puasa. Ada juga yang mengatakan umat sebelum itu mereka berpuasa diwajibkan juga di bulan Ramadan, hanya harinya hanya ya tidak selama sebulan penuh gitu. Nah, kenapa mereka diwajibkan berpuasa di bulan, termasuk kita umat Rasulullah yang puasa di bulan Ramadan? Karena di bulan Ramadan itu seluruh kitab-kitab suci, wahyu-wahyu Allah itu diturunkan di bulan yang mulia ini, yaitu bulan suci Ramadan. Ya, itu sebagaimana ditegaskan dalam berat Imam Ahmad, ya. Sufi Ibrahim itu turun pada malam pertama Ramadan, tanggal 1 Ramadan. Kemudian Taurat tanggal 6 Ramadan, ya. Kemudian Injil tanggal 13, kemudian Zabur tanggal 18 Ramadan, kemudian Al-Quran tanggal 24 Ramadan. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka tujuannya berpuasa ini apa? La'allakum tattaqun. Ya. Kata-kata tattaqun itu artinya apa? Supaya kita menjauhi maksiat. Ya. Jadi arti bertakwa itu artinya menjaga, melindungi diri dari segala sesuatu yang berbahaya. Nah, jadi yang berbahaya di sini ada apa konteks berbahaya di sini? Ya, itu maksiat. Kenapa maksiat berbahaya? Ya, dan fungsi puasa itu adalah apa? Yu'aqimus syahwah allati hiya ummuha aw yaksiruha. Ya, puasa ini mampu untuk mensterilisasi. Ya, Bapak Ibu tahu sterilisasi? Ya, itu kan ada sebuah metode, alat atau metode ya, untuk supaya janin ya sperma itu tidak bisa ketemu dengan sel telur, itu disterilisasi. Nah, syahwat kita itu perlu disterilisasi, bukan dimandulkan, ya, bukan dimandulkan. Namanya syahwat itu pasti ada dalam diri setiap manusia. Kita punya syahwat makan, pasti kalau lapar kita pengen makan.
kita punya syahwat minum, ya minum. Orang kalau kehausan pasti ingin minum. Ya, kita punya syahwat hubungan suami istri. Ya, kalau kita ini pasti berhubungan suami istri. Itu syahwat itu tidak terbendung, artinya dia merupakan naluri ya fitrah manusia. Tapi yang perlu dilakukan adalah bagaimana dia syahwat ini tidak menyebabkan kita ini berbahaya. Ya, makan minum boleh, berhubungan suami istri boleh, ya, tapi tidak dilakukan secara berlebihan. Nah, kalau dilakukan berlebihan itu berbahaya. Maka di sinilah fungsi ketakwaan itu. Ya, yang dinamakan berlebihan makan nggak bagus. Makan itu yang tengah-tengah aja, yang moderat saja, ya. Nggak semua makanan itu dimakan atau patut atau boleh dimakan. Makanya Islam hanya membolehkan ya makanan itu dari itu yang halal dan thayyib. Kriterianya sederhana. Apa saja, baik itu hewan atau tumbuh-tumbuhan, kriterianya hanya dua, halal dan thayyib. Ya, tidak boleh salah satunya saja. Harus halal dan harus thayyib. Halal ya sesuai dengan nas Al-Qur'an. Ya, binatang yang boleh disembelih, yang halal disembelih itu apa? Ya, sudah diatur oleh Allah. Yang nggak boleh itu babi, ya, binatang yang berkuku atau yang bertaring, kemudian binatang yang buas yang membahayakan, ya, termasuk juga yang berbisa seperti jenis reptil, ya, ular dan sebagainya. Itu tidak thayyib. Jadi halal dan thayyib. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka itu ya, harus dikendalikan, syahwat ini dikendalikan, disterilkan dari hal-hal yang negatif, ya. Nah, itu fungsi daripada ibadah puasa ini. Kenapa? Itu yu'aqimus syahwah. Ya, berfungsi untuk mensterilisasi syahwat, ya. Syahwat boleh ada pasti, ya, itu sesuai dengan insting manusia, tetapi syahwat itu harus ditempatkan pada tempat yang benar, ya, jangan di tempat yang salah. Berikutnya Allah Ta'ala menyatakan walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, ya. Di antara rahasia agung ibadah puasa ini adalah ketika di penghujung Ramadan itu kita merayakan hari raya. Maka hari raya itu mahalla farahin wa surur. Ya, tempatnya gembira dan senang-senang. Maka orang biasanya kalau sedang bersenang-senang, ya, gembira itu suka melampaui batas, ya. Baik karena lupa atau karena bertindak zalim, maka itulah Allah perintahkan supaya kita bertakbir. Jadi senangnya kita itu sambil bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Jadi sampai hari raya saja, ketika hari kita bersenang-senang, hari ketika kita berpuasa, itu malamnya dan paginya itu kita bertakbir kepada Allah, ya, mengagungkan nama Allah, bukan mengagungkan apa, ya, bukan mengagungkan syahwat, bukan mengagungkan dunia, tetapi yang kita agungkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka berikutnya kalau kita lihat di sini, ya, sampai wa idza sa'alaka ibadi, ya, kemudian fa inni qarib, kemudian la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Nah, itu ayat 183 sampai 186. Nah, bagaimana dengan ayat 185? Nah, disinilah kita akan masuk, ya, tadi tinjauan tentang nuzulul Quran. Nah, ini. Jadi, Bapak yang dirahmati Allah, tujuan kita berpuasa ini adalah 6 hal. Ini yang menjadi tujuan utama, 6 ultimate goals of Ramadan. Itu adalah 1, membentuk karakter takwa. Yang kedua, Bapak Ibu, itu adalah penguatan visi misi Quran dalam kehidupan muslim. Ya, ini dengan nuzulul Quran, ya kan? Kemudian yang ketiga itu dengan pelatihan kesabaran, ya, dengan kedisiplinan, termasuk kita dilatih untuk disiplin waktu dan lain sebagainya. Termasuk yang kelima adalah untuk meningkatkan kepedulian sosial kita, ya, dan memakmurkan usia dengan visi ibadah, karena di situ ada Lailatul Qadar. Ya, Lailatul Qadar di 10 hari terakhir ini
adalah bagian yang integral dengan ibadah Ramadan. Ya, untuk kita menghidupkan malam-malam ganjil, untuk karena beribadah di malam ganjil itu pahalanya lebih baik, lebih besar daripada beribadah 1000 bulan. Kira-kira ada nggak di antara kita ini yang pernah puasa sunnah selama 1000 bulan? Ya, atau tahajud 1000 bulan, selama itu, sepanjang 83 tahun sekian bulan itu. Ada nggak di antara kita yang tiap hari sedekah? Ya, pagi, siang, sore, malam, sedekah selama 1000 bulan. Nggak ada tuh. Ya. Atau apa saja, semua amal-amal saleh kita lakukan selama 1000 bulan. Ya, nggak ada yang sanggup. Ya, tapi dengan beribadah, ya, kita memiliki visi ibadah, ya, yang mewarnai seluruh aktivitas kehidupan kita. Umur kita ini, usia biologis kita ini pasti kurang dari itu. Jarang. Ya, manusia langka yang Allah berikan kesempatan hidup lebih dari 83 tahun. Maka kekurangan itu akan ditambal, akan ditutupi, ya, dengan rahmat Allah berupa Lailatul Qadar yang diberikan kepada hamba-hamba pilihan. Nah, maka itu inilah artinya caranya bagaimana kita memakmurkan usia ini dengan visi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, teman-teman, sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Ramadan ini memiliki banyak hikmah. Ya, baik dari ayat 183, 184, 5, 6 dan 7 dan 8, saya sampai ada 188 ya. Itu memiliki hikmah. Di antara pertama untuk mendidik kita supaya memiliki sikap zuhud terhadap dunia. Ya, kita perasaan cinta dunia kita ini itu disimbolkan dengan apa? Makanan, minuman, dan seks. Ini urusan biologis semua. Ini dasarnya dunia. Kita mengumpulkan harta, ya, mengumpulkan dunia ini itu ya biasanya dipakai untuk memenuhi 3 hasrat ini. Ya kalau nggak makan, ya nggak minum, ya seks. Ya, kita ngumpulin harta buat apa sih? Nah, pertanyaannya. Nah, kalau yang visinya hanya dunia saja, dia pasti habiskan untuk 3 hal itu. Ya, tapi yang bervisi akhirat, ya, orang yang memiliki visi akhirat, dia akan mengetahui hakikat dunia ini sementara, hakikat dunia ini senda gurau dan permainan, hakikat dunia ini hanya untuk tempat mengabdi kepada Allah, dan kita akan berpulang kepada Allah, dan dunia ini ada tempat kita untuk persiapkan bekal menuju Allah. Itu. Ya, itu bagi orang yang memiliki visi, ya, akhirat, ya. Maka puasa ini mengajarkan kita seperti itu, ya. Tinggalkan makanan, tinggalkan minuman, tinggalkan hubungan seks, ya, untuk mendapat ridha Allah, ya. Dengan tujuan apa? Dapat menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hakikat dunia itu lebih hina daripada bangkai binatang. Ini digambarkan oleh Rasulullah. Ketika Nabi, ya, datang ke pasar, ya, orang sedang sibuk, lalu kemudian beliau melihat ada bangkai anak kambing yang kupingnya kecil. Ya, lalu kemudian diambil oleh beliau bangkai kambing itu, ya, dipegang kupingnya, lalu beliau bersabda, siapa di antara kalian ingin beli bangkai ini seharga 1 dirham? Ya, orang-orang di pasar itu menjawab apa? Kami tidak menginginkannya Rasulullah. Lagi pula apa manfaat yang didapat dari bangkai itu? Oh, udah mati, udah bangkai, nggak bisa dimakan. Ya kan? Kalau sudah jadi bangkai kan haram dimakan. Kita mau beli buat apa? Apa keuntungan dari manfaat dari bangkai itu? Nah, maka Nabi kemudian melanjutkan lagi, ya. Jika kalian tidak ingin membelinya, oke, saya akan berikan ini gratis lah untuk kalian. Apa kalian mau? Nggak ada yang mau juga. Orang-orang di pasar itu menjawab, demi Allah ya Rasulullah, jika kambing itu masih hidup, kuping yang kecil itu adalah cacat. Bagaimana pula dengan bangkainya? Gratis saja kita nggak mau. Ya, maka Rasulullah menjawab, nah ini dijawab, ini kesempatan berharga. Pertama, tempatnya di pasar. Orang sedang sibuk mencari dunia. Ya, nah, lalu kemudian Nabi mengetes, ya, ngetes orang-orang di pasar itu, bagaimana sih mereka menghargai dunia ini. Ya, ternyata jawabannya seperti itu ketika diambil bangkai anak kambing itu.
Maka Rasulullah bersabda, "Wallahi inna dunya la ahwanu 'ala Allahi min hadhihi." Demi Allah, sesungguhnya dunia ini lebih hina di mata Allah daripada bangkai itu. Ya, artinya apa? Kita harus menyadari. Ya, dunia ini kita pakai seperlunya saja. Ya, sisanya yang kita miliki dari dunia ini untuk visi akhirat kita, untuk investasi tabungan akhirat kita, untuk kepentingan kesejahteraan dan kebahagiaan hidup kita di akhirat. Jadi kita pakai dunia ini untuk yang sekedarnya aja, ya, supaya kita bisa makan, minum, kita nafkahi istri, anak, ya, kita bisa bersedekah, kita bisa pendidik anak-anak kita, pendidikannya. Ya, selebihnya kita infak nafkahkan, ya, untuk apa? Di jalan Allah sebagai tabungan akhirat kita. Ya, itulah visi orang hidup di dunia ini yang sudah memiliki visi ketakwaan sebagaimana yang diajarkan oleh ibadah puasa. Yang kedua, puasa adalah pelajaran ketakwaan. Ya, memerdekakan hawa nafsu, ya, agar takut dan taat hanya kepada Allah dan bukan kepada makhluk. Nah, itulah yang digambarkan oleh hadis Nabi SAW. Kullu amali ibni Adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap amalan Adam itu kembali untuk dirinya sendiri, kecuali puasa, karena ia dilakukan hanya untukku dan aku sendiri yang akan memberikan ganjarannya. Ya, Bapak Ibu rahmati Allah. Yang ketiga, puasa Ramadan ini memerdekakan jiwa dan hamba dari sifat bakhil dan serakah. Nah, kalau tadi itu merupakan kesalehan individu, nah ini adalah kesalehan sosial. Makanya sebelum kewajiban puasa Ramadan itu diwajibkan oleh Allah di bulan Sya'ban tahun 2 Hijriah, Allah juga mewajibkan zakat pada bulan Sya'ban, bulan yang sama, di tahun yang sama, yaitu tahun 2 Hijriah. Subhanallah. Ini untuk mendorong kita umat Islam ini, ya, untuk bisa berbagi kepada sesama dan untuk menjadi tabungan pahala akhirat kita. Ya, dengan mengeluarkan apa? Zakat, baik itu mal maupun zakat fitrah. Nah, zakat fitrah nanti di penghujung Ramadan, ya, jangan lupa. Harus disiapkan dari sekarang. Ya, insya Allah. Nah, inilah yang disebut dengan kesalehan sosial, sikap kedermawanan. Karena Nabi SAW adalah orang yang paling dermawan dan beliau lebih dermawan lagi ketika bulan Ramadan, ya, karena turunnya malaikat Jibril, ya, membacakan Quran, ya, mengoreksi, mengontrol, ya, bacaan-bacaan dan hafalan-hafalan Quran yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Yang keempat, puasa itu adalah memerdekakan jiwa dari nafsu untuk berbuat lacur, curang, dan menyalahgunakan kekuasaan. Ya, ini di puasa itu luar biasa. Ya, nah, sikap-sikap tercela inilah yang selama ini membelenggu kita, ya, sehingga kehidupan umat manusia, kehidupan umat beragama, kehidupan masyarakat kita ini tidak kunjung baik, tidak jadi negara yang makmur. Ya, Indonesia mungkin, mohon maaf, ya, negara besar, kemudian GDP-nya besar, kemudian per kapitanya juga besar, tapi tidak merata. Ya, yang besar-besar dinikmati oleh segelintir elit, tetapi yang kecil ya kecil banget gitu. Jadi kesenjangannya ini sangat luar biasa, besar. Maka itu yang menyebabkan kita tidak mendapatkan atau tidak merasakan keberkahan hidup. Maka itu dengan puasa Ramadan ini jadi alat bagi kita untuk menekan nafsu dan syahwat. Ya, dengan mewujudkan apa? Kesalehan publik. Ya, sebab itulah di akhir ayat 188, ya, Allah Ta'ala berfirman, ya, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nasi bil itsmi wa antum ta'lamun. Ada perintah atau larangan, jangan memakan harta sebagian yang lain dengan jalan yang batil. Dan jangan kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat menyogoknya, ya. Nah, dapat memakan sebagian harta benda orang lain itu dengan jalan dosa. Litakulu fariqam min amwalin nasi bil batil itsm, ya.
wa antum ta'lamun. Itu nggak boleh. Maka inilah ya, nilai harganya puasa itu bagi kehidupan kita yang lebih baik. Nah, berkaitan dengan ayat 185 nuzulul Quran di sinilah ya, Allah turunkan Al-Quran ini untuk memerdekakan manusia dari apa? Dari hukum dan sistem jahiliyah, ya, buatan manusia yang zalim, dan mengarahkan manusia untuk tunduk kepada hukum dan sistem nilai ilahi yang adil dan beradab. Nah, ini, ya itu. Maka kenapa di masa jahiliyah? Nah, contohnya ya, masyarakat waktu itu ya, sudah hobi berat, ya udah jadi tradisi untuk minum minuman keras. Di pelbagai jamuan selalu dihidangkan minuman khamar. Sampai ada lebih dari 100 nama bagi khamar yang mereka kenal. Istilahnya itu, kalau di kita paling ada apa? Ada bir, ada whisky, ada apa tuh? Macam-macam ya. Ya paling berapa nama lah. Ya. Tapi kalau di masyarakat Arab jahiliyah itu mereka menyebutnya dengan 100 nama atau 100 istilah. Buat khamar itu luar biasa. Artinya apa? Sudah menjadi kehidupan sehari-hari mereka. Tapi ketika turun firman Allah, ayat 90 surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun, ya. Wahai orang beriman, sesungguhnya minuman khamar, berjudi, kemudian berkorban untuk berhala, maksudnya motong hewan sesembelihan untuk berhala, kemudian mengundi nasib dengan panah, itu termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah. Ya, maka apa yang terjadi? Mereka buang ya semua bejana-bejana, gelas, apa segala macam itu, ya. Mereka tidak akan minum kembali dan mereka sudah tobat lalu mengatakan intahaina ya Rabb. Ya. Nah, kemudian contoh lain ya, bagaimana nuzulul Quran itu berhasil mengubah perilaku. Ya, tentu proses perubahan perilaku masyarakat manusia ini dengan turunnya Al-Quran itu bertahap. Ya, bagaimana bertahapnya? Ya, selama 13 tahun dididik dulu akidahnya, ditempa imannya. Sehingga ketika turun ayat tentang larangan berjudi, larangan minuman keras, ya, larangan macam-macam, itu mereka siap untuk menerimanya dengan terbuka, dengan lapang dada dan penuh keikhlasan. Ya, sehingga ketika perempuan-perempuan itu diperintahkan untuk berjilbab, ya, menutup auratnya, menutup kerudung kepalanya, kemudian menutupi bagian-bagian tubuh wanita, karena itu mengundang fitnah, ya, syahwat. Nah, mereka ini lalu kemudian taati, ya, taati dengan baik. Mereka langsung laksanakan perintah Allah. Kenapa? Karena hati mereka sudah dibersihkan. Dan itu terjadi karena apa? Karena adanya proses penyucian diri, ya, di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, ya. Baik rahmati Allah. Nah, alam semesta juga berpuasa. Unta berpuasa, ya, termasuk beruang. Ya, ular untuk ganti kulit dia berpuasa. Tapi kita jangan sampai ikut karakternya ular. Ya, dia puasa hanya untuk ganti kulitnya saja. Ya, perilaku perangainya sama, karakternya sama, ya, itu ular. Nah, kalau kita puasa seperti apa yang bagus? Seperti ya, ulat. Nah, puasanya ulat. Nah, ini puasa ayam juga untuk menetaskan telurnya, anak-anaknya itu dia berpuasa. Ya, dia nggak makan, nggak minum. Ini luar biasa ya. Ulat. Nah, ini ulat hewan yang suka berpuasa. Kenapa? Untuk menuju kesempurnaan, bermetamorfosis, ya, menjadi kupu-kupu. Ya, ulat melakukan puasa lebih kurang 14 sampai 16 hari. Ya, untuk dilakukan untuk apa? Untuk perubahan menjadi bentuk yang lebih indah. Nah, itulah tadabbur kita terhadap ayat-ayat Allah dalam Al-Quran. Dan sekali lagi, mari kita gunakan di penghujung Ramadan ini untuk terus-menerus jangan kendor, ya, jangan kasih kendor, karena di penghujung ini banyak orang yang kendor, ya. Sebab justru kalau kita lihat ibarat orang berpuasa di ujung Ramadan ini itu mestinya seperti pelari, ya, seperti pebalap.
pebalap itu di tikungan akhir dia semakin menarik tuas menginjak gasnya itu cepat, ya, lebih cepat lagi karena sudah mau masuk garis finish. Lari sprinter sudah hampir garis finish, dia akan lebih, ya, mempercepat lagi langkahnya untuk bisa mencapai garis finish dengan sempurna. Maka demikian pula kita, ya, di penghujung Ramadan ini mari kita perbanyak amal-amal saleh dan mengisi Lailatul Qadar, ya, di malam 10 terakhir ini dengan amal saleh. Ya, beribadah 1000 lebih baik dari pahala daripada ibadah 1000 bulan, ini harus kita upayakan. Ya, maka saya mengajak teman-teman, sahabat semuanya untuk, ya, ikut gerakan sedekah Lailatul Qadar. Ya, cukup 39.000 setiap malam ganjil, ya, dari tanggal malam 21 semalam, ya, sampai malam 29. Ya, ini untuk kita membangun gedung pusat dakwah Al-Quran, yaitu Al-Fahmi Institute. Nah, ini kita jadikan sebagai pusat kaderisasi guru tafsir. Ya, kaderisasi guru tafsir. Kalau kaderisasi penghafal Quran sudah banyak. Tapi yang perlu kita lakukan bukan hanya sekedar membaca dan menghafal, tapi bagaimana umat ini dibimbing untuk melek makna Al-Quran, sadar makna Al-Quran. Maka itu diperlukan guru-guru tafsir dan guru tafsir. Ya, ini kita bangun. Ya, silakan teman-teman semua bisa berkontribusi dalam gerakan sedekah Lailatul Qadar ini di rekening yayasan yang saya bina. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini ada di BSI di 7150-828-718. Ada juga di Bank Muamalat 326.1097 atau di BCA juga ada. Ya, bisa dilihat di layar Bapak Ibu semuanya. Demikian. Mohon maaf sekali lagi apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah selalu senantiasa menerima seluruh amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Ya, nasrullah fatul qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Syukran kasiran Ustaz atas pemaparannya pada kajian online ini, dan selanjutnya pada para jemaah yang ikut join pada hari ini dipersilakan untuk bisa bertanya atau menambahkan terkait tema yang disampaikan. Tadabbur Quran, Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Kami persilakan pada para jemaah. Mana ada yang mau dipertanyakan atau ditanyakan? Baik Ustaz, sambil menunggu saya bertanya Ustaz. Sekarang ini kan alhamdulillah Ramadan kita telah masuk pada Asrul Awakhir atau 10 malam terakhir di bulan Ramadan ini. Dan ini biasanya ramai untuk menggapai Lailatul Qadar. Nah, yang ditanyakan Ustaz, kira-kira seperti apa Ustaz strategi kemenangan 10 malam terakhir Rasulullah bersama sahabat itu seperti apa Ustaz? Dan yang kedua, kenapa ketika Sayyidah Aisyah bertanya pada Rasul terkait doa apa yang diucapkan ketika malam Lailatul Qadar, itu ada tambahan ya Karim Ustaz ya. Sedangkan dalam redaksi hadisnya tidak ada Ustaz. Apakah dengan penambahan kalimat itu bisa apa istilahnya merubah keabdalan daripada hadis Rasul? Kan dalam hadisnya Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tapi dalam tradisi masyarakat itu suka ditambahin dengan fa'fu anni ya karim. Tabada Ustaz. Terima kasih pertanyaannya dari Pak Budi.
soal Lailatul Qadar, ya Rasulullah SAW sendiri yang mencontohkan. Rasulullah sendiri yang mencontohkan, bagaimana diriwayatkan bahwa Rasulullah itu jika sudah masuki 10 malam terakhir itu, syadda mi'zarab, beliau mengencangkan sarungnya, ya, kemudian wa qama lailahu, ya, kemudian beliau wa ahya lailahu, ya, beliau menghidupkan malamnya dengan ibadah, wa ayqaza ahlahu, dan membangunkan keluarganya. Ya, memang saat ini, nah biasanya aktivitas itu dilakukan dengan apa yang namanya itikaf. Tapi sekarang ya itikaf kita agak terkendala ya karena kondisi kesehatan ataupun ancaman penyebaran virus ini. Ya maka kita bisa itikaf di musola rumah masing-masing. Yang penting kita hidupkan malam. Ada sebagian ulama seperti misalnya Imam Asy-Syafi'i itu atau Imam Sa'id bin Musayyib mengatakan siapa yang mendapati sebagian kecil dari malam Lailatul Qadar saja dia sudah dapat. Ya, itu untuk menumbuhkan optimisme semangat. Ya, yang penting malam itu kita hidupkan dengan apa? Dengan qiyamul lail, dengan tilawatil Quran dan bersedekah 3. Ya, kalau dalam konteks menghidupkan malam itu ya yang bisa kita lakukan itu 3 hal tadi. Ya. Selain misalnya di luar itu adalah misalnya ya dengan zikir, istighfar dan lain sebagainya. Nah, kalau qiyamul lail ya kalau dalam keadaan normal barangkali ya seperti kalau mau mencontoh Rasul memang agak berat. Ya, itu Nabi mencontohkan apa? Kalau dalam riwayat sahabat itu kalau kan ketika Nabi sholat tarawih pertama itu kan beliau malam pertama keluar ya, memimpin sholat itu kira-kira dari pukul kalau di sini pukul 7 sampai 9, rame orang, ya, terus 2 jam sholatnya. Ya, kemudian Nabi itu setelah itu nggak keluar lama, beberapa hari, ya, baru beberapa berikutnya mungkin hari ke-10 atau hari keberapa itu Nabi keluar. Ya, ditunggu-tunggu sahabat ya, sahabat tuh agak ya gimana nadanya agak kesel atau bagaimana ya, ditunggu-tunggu nggak keluar, akhirnya kita sholat masing-masing. Ya kata Nabi memang saya sengaja nggak keluar supaya sholat tarawih ini tidak wajib atas kalian ya, karena dia adalah sunnah ya, nafilah, sunnah muakkadah. Nah kemudian itu beliau sholat itu kurang lebih kata sahabat tuh hampir menjelang tengah malam baru selesai. Menjelang tengah malam. Saya sekitar jam 11-an baru selesai. Ya. Nanti keluar lagi, ya, mengimami lagi itu masuk malam 10 hari terakhir. Nah, malam ya, sore tanggal 20 itu diumumkan nanti malam sholat, ramai kumpul. Sampai itu malam 21 itu Rasulullah sholat itu dari Isya itu sampai apa? Sampai tengah malam, sampai jam 12. Ya, begitu terus sampai di malam ganjil yang ketiga 25, 27, 29 itu kata malam 23 kemudian beliau itu sholat sampai katanya dalam berat itu ya sampai dini hari sekitar jam 1, jam 2 baru selesai. Nah, di 25, 27, 29 ditambah lagi waktunya oleh Rasulullah. Jadi tarawihnya Nabi itu sampai hampir menjelang sahur. Ya, sahabat bilang itu sampai hatta takhawwafna minhul falah. Kami khawatir ya nggak dapat sahur. Ya, karena sholatnya baru selesai. Ya, dipimpin oleh Rasulullah SAW. Jadi itu luar biasa. Kalau kita ya untuk seperti itu mungkin berat. Ya, kita tahu dirilah, tahu batasan diri kita. Tapi paling tidak semampu kita. Fattaqullah mastata'tum. Dengan memperbanyak tilawatil Quran, berbanyak sedekah di 10 hari malam atau 10 malam terakhir itu ya. Kemudian qiyam semampu kita ya, zikir semampu kita, istighfar ya semampu kita. Walaupun tidak di masjid. Ya, syarat untuk mencapai Lailatul Qadar tidak harus
ibadahnya di masjid. Di rumah-rumah kita pun bisa. Ya, itu yang dulu saya pernah dengar penjelasan dari orang tua saya. Ya, tidak harus di masjid. Ya, bagi yang mampu di masjid, itikaf silakan. Tapi yang dalam kondisi sekarang tidak memungkinkan, ya di rumah bisa. Ya, asal kita mau gelar sejadah, kita mau baca Quran, kita mau ya tinggal sekarang sedekah tidak perlu keluar rumah ya. Ya, sedekah bisa langsung dengan apa? Kris ya, QR code atau transfer dan sebagainya mudah. Hanya dalam waktu beberapa, itu semua ada dalam genggaman kita. Saya kira itu. Kemudian doa ya. Boleh nggak sih doa Lailatul Qadar itu ditambah redaksinya? Ya, namanya doa. Ya, doa itu adalah permohonan. Ya, sebaik-baik permohonan itu adalah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Doa. Ya, kalau mau ditambah boleh nggak? Boleh. Ya, karena kita punya hajat yang lain misalnya. Tapi hajat yang paling utama itu adalah kita mohon pengampunan Allah. Itu makanya Nabi menekankan itu. Kenapa beliau mencontohkan doa Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, ya Allah, Engkau adalah yang Maha Pengampun, maka ampunlah segala dosa dan kekeliruanku. Ya, karena itu yang hajat yang mestinya kita prioritaskan karena kita banyak salah, banyak dosa, ya, banyak berbuat maksiat, maka perbanyaklah doa ini. Nah, doa Lailatul Qadar itu doa yang tidak akan ditolak oleh Allah. Maka perbanyak doa, apa saja doa minta macam-macam. Mau ditambah doa untuk orang tua, doa untuk keselamatan bangsa, negara, doa untuk kesalehan anak-anak kita, ya, doa untuk umat Islam di seluruh dunia misalnya. Itu mau ditambahkan ya boleh-boleh saja, sah-sah saja. Namanya juga doa. Ud'uni astajib lakum. Ya, doalah kepadaku, memohonlah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Itu apalagi di malam Lailatul Qadar, ya, itu doa itu insyaallah pasti dijawab oleh Allah Taala. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, itu juga sama. Ya, itu ada ayat khusus tentang doa dalam rangkaian ibadah puasa. Ya, soal tambahannya karim ya sah-sah saja. Ya, dan tidak sampai dia mengurangi pahala. Karena kata ya karim itu adalah kita sedang menyeru kepada Allah. Wahai Allah, zat yang maha ya pemurah. Karim itu pemurah. Al-Karam. Ya, sama seperti misalnya Ramadan Mubarak atau Ramadan Karim. Boleh nggak? Boleh. Ya, Ja'akum syahrun Mubarak ya misalnya, atau Ja'akum syahrun Karim. Ya, itu. Jadi soal ini saya pikir tidak menjadi masalah. Ya, dan kita harus berlapang dada saja. Ya, kalau mau membatasi pada doa satu doa itu saja silahkan. Itu malah bagus ya. Karena itu yang paling penting. Ya, yang lain-lain itu nyusul, ya ikut. Ya. Demikian. Baik, syukran keseruan Ustaz atas jawabannya. Dan berikutnya mungkin yang lain dari jemaah yang mau menambahkan atau bertanya, kami persilakan. Sekali lagi kami persilakan pada para jemaah yang ikut join pada kajian online ini. Persilakan untuk bertanya atau menambahkan. Mungkin dari Ustaz Firdaus. Dipersilakan. Atau dari yang lainnya? Silakan, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz Fahmi. Ya, Afwan. Ustaz, hanya ingin menanyakan terkait sebenarnya fungsi Al-Quran
sebenarnya bagaimana ya, artinya ini tentu kan faktornya bukan karena karena Al-Qur'annya ya, tapi karena umat atau ya manusia pada umumnya belum mau menerapkan Al-Quran. Jadi pertanyaan kami, bagaimana istilahnya menggugah masyarakat atau umat lah agar ya Al-Quran itu sebagai petunjuk hidup yang memang harus diambil secara total dan digunakan untuk mengatur kehidupannya. Nih, sekarang saya umat itu harus terus-menerus didekatkan kepada Al-Quran. Ya, jadi makanya Quran ini perlu didakwahkan, ya, perlu disosialisasikan. Ya, bagaimana cara kita mendakwahkan dan sosialisasi Al-Quran? Ya, Rasulullah sudah banyak memberikan motivasi kepada kita untuk belajar membaca Al-Quran, ya, mengajarkan Al-Quran. Kemudian Al-Quran itu di zaman Rasulullah itu jadi menu makanan sehari-hari. Ya, sahabat itu kalau tidak mendapatkan satu ayat dalam satu hari untuk dibaca dan diamalkan, itu seperti ada yang kurang. Ya, itu dulu seperti itu. Kenapa? Karena mereka diisi imannya dulu. Ya, seperti disampaikan oleh seorang sahabat Nabi, kalian ini berbeda dengan kami. Kalau dulu kami susah menghafal Quran, ya, tapi kami mudah mengamalkannya. Kenapa? Karena kami diajarkan iman dulu. Sementara kalian sekarang mudah menghafal Quran, ya, tapi sulit mengamalkannya. Kenapa? Karena kalian langsung dicekoki misalnya atau diajarkan membaca Al-Quran tanpa ada keimanannya. Ya, hatinya belum diisi dengan keimanan. Sehingga banyak yang pandai baca Quran, ya, tetapi tidak tergerak untuk mengamalkan isi Al-Quran. Nah ini, jadi problem kita di situ. Itu sudah dijawab oleh para sahabat Rasul dulu. Ya. Makanya Rasulullah itu berdakwah 13 tahun di Mekah itu untuk menata hati, menata iman. Ya. Jadi saya pikir bagaimana supaya umat kita di saat ini dan akhir zaman kelak, ya, itu bisa menjadikan Quran ini sebagai pedoman. Ya, kita harus kembali kepada metode pengajaran Al-Quran di zaman Rasulullah. Jadi Al-Quran itu jadi menu hidangan sehari-hari. Ya, umat itu sangat mencintai Al-Quran. Ya, sebab Quran itu sudah jadi ruhnya, bagian dari kehidupannya sehari-hari. Kalau tidak ada Al-Quran turun, ya, itu mereka ada yang merasa akan ada sesuatu yang hilang. Ya, sampai Utsman bin Affan mengatakan kami itu belajar Quran itu hanya 5 ayat. Ya, tidak lebih dari 5 atau 10 ayat sampai betul-betul kami bisa mengamalkan, bisa memahami dan mengamalkan isinya. Nah, kalau sekarang orang ya, setiap kali pengajian bisa berapa ayat, ya, tapi minim pengamalannya. Ya, diajak untuk kebaikan, ya paling masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Ya, diajak untuk beramal soleh, ya seperti itu kondisi keadaannya. Kenapa? Karena keimanan kita belum mantap. Nah, maka itu untuk menjadikan Quran sebagai panglima, sebagai pedoman hidup, nah itu harus imannya harus dipupuk terus, ya, harus diberdayakan. Jadi iman itu harus diberdayakan. Ya, iman kita ada, tapi nggak berdaya, sehingga tidak ada daya ungkitnya, tidak ada daya bangkitnya. Nah, listrik itu kan
selain ada dayanya, harus ada pengungkitnya, harus ada pembangkitnya, ya kan? Namanya istilahnya pembangkit tenaga listrik. Ya, ada tenaga listrik tapi nggak ada pembangkitnya, ya sama aja bohong. Ya, jadi iman kita kepada Al-Quran ini akan jadi sempurna, bukan hanya sekedar percaya, beriman, tapi juga mengamalkan. Mau menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman, ya, membenarkan seluruh isi kitab suci tanpa terbagi-bagi, tanpa dipilah-pilah, ya, mana yang menguntungkan kita ambil, mana yang merugikan kita dirasa ya kita tinggalkan atau kita buang. Nah, itu tidak seperti itu, ya. Saya kira itu ya. Wallah. Syukran Ustaz. Barakallahu fiik. Barakallahu. Baik, selanjutnya mungkin yang lain yang mau menambahkan atau bertanya, kami persilahkan. Rekan-rekan yang lain yang mau bertanya atau menambahkan, kami persilahkan. Baik Ustaz, sambil menunggu, biasanya di 10 hari terakhir ini masyarakat di kita itu berbondong-bondong untuk menunaikan zakat. Ini yang jadi pertanyaan Ustaz, apakah panitia zakat yang di masjid itu termasuk amil zakat Ustaz? Mohon maaf ini di-unmute. Atau istilahnya untuk membayar ujroh panitia zakat itu bisa diambil dari zakat sendiri atau gimana Ustaz? Atau beda antara kalau amil zakat kan itu kan udah jelas-jelas termasuk pada 8 asnaf. Tapi ini panitia zakatnya yang di masjid yang mengurusi terkait zakat fitrah, zakat mal, apakah itu termasuk amil zakat atau bukan Ustaz? Tafadhol Ustaz. Zakat fitrah itu tidak ada istilah apa. Zakat fitrah, ya, kalau dia hanya mengumpulkan zakat fitrah saja, itu bukan amil, ya. Itu panitia pengumpulan. Ya, yang disebut amil itu adalah karyawan atau tenaga, ya, yang diangkat oleh imam, oleh pemimpin, oleh negara dalam konteks zaman modern sekarang, ya, panitia pengumpul dan penyalur zakat. Dan yang bertugas manajemen zakat itu diangkat oleh negara, ya, oleh yang memiliki otoritas, ya, maka dia terstruktur, ya, karena zakat ini adalah sumber penghasilan bagi suatu negara atau untuk kemakmuran rakyat. Jadi sekarang itu konsepnya, kalau dulu kan amil itu hanya dibentuk oleh negara, tapi sekarang masyarakat sipil pun bisa membentuk lembaga amil zakat, ya, ya, lembaga amil zakat, ya, itu tugasnya berat, ya, memberikan edukasi, memberikan motivasi, memungut, kemudian mendata, ya, membuat skala prioritas, lalu kemudian menyalurkannya. Itu yang disebut dengan amil. Makanya dia ada dana operasional. Kenapa? Dia melakukan edukasi, dia melakukan sosialisasi, dia melakukan pendataan, dia melakukan pembinaan, pendampingan mustahik, ya, kemudian dia menyalurkan. Nah, itu perlu operasional. Makanya dia mendapatkan bagian dari asnaf, ya, penerima zakat itu sendiri. Nah, kalau dia tidak melakukan itu namanya bukan amil. Dia hanya cuma panitia ad hoc. Panitia ad hoc, ya, itu nggak perlu dana operasional. Apalagi cuma ngurus zakat fitrah, kan gampang, nerima doang.
Ya, ada nggak amil yang katakanlah panitia zakat fitrah itu melakukan edukasi, ya datang ngelangin sosialisasi, kemudian mendata, ya kayaknya panitia lokal atau ya ad hoc itu tidak melakukan itu, maka itu tidak disebut dengan amil zakat. Ya, jadi amil itu dia tadi tugasnya semacam itu sehingga berhak dia mendapatkan zakat karena itu bentuk bagian dari operasional. Ya, kalau panitia ad hoc itu bukan disebut amil. Ya, kalau ada operasionalnya sedikit, ya itu pakai kas masjid aja, jangan ambil dari zakat fitrahnya. Begitu ya. Baik, Ustaz, syukran kasiran atas pemaparannya. Dan yang lainnya dipersilakan. Baik, kalau memang nggak ada yang mau menambahkan atau bertanya lagi, karena waktu juga yang mengakhiri perjumpaan kita di kajian online sore ini. Tentunya mudah-mudahan apa yang ditransfer ilmu dari guru kita ini bisa menjadi kemanfaatan bagi kita semua, sehingga bisa mencarger iman kita agar tetap istiqomah beribadah di sepanjang bulan Ramadan ini. Baik Ustaz, untuk mengakhiri, mohon izin untuk bisa memimpin doa. Mudah-mudahan kita selalu ada dalam sehat walafiat dan mempunyai ilmu yang bermanfaat. Dan juga kita semua berharap semoga wabah COVID-19 ini segera berakhir. Tafadhol Ustaz. Kita tutup dengan doa. Ya, ucapkan hamdalah dan salawat istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa salli ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. اللهم تقبل منا صلاتنا ودعانا صيامنا قيامنا ركوعنا وسجودنا تخشعنا وتضرعنا وتمم تقصيرنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا كنا من الخاسرين. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك التواب الرحيم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. Baik, alhamdulillah kajian sore kita telah berakhir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meramadankan dosa dan khilaf kita, dan mudah-mudahan kajian sore ini menjadi salah satu bagian dari penyempurna ibadah saum kita di bulan Ramadan ini. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.